Halo guys, welcome back di channel kita. Apa aja dalam Suzuki XL7 ini, mari kita lihat. Pertama, isi dulu ya. Nah, ini sudah sliding. Ada high adjuster juga. Jadi yang kurang tinggi bisa ditinggiin pakai high adjuster ini. Lalu di sini ada reclining. Seperti ini. Kemudian ke bagian setir. Setirnya masih sama, flat bottom, isinya flat bottom, sudah dilapisi dengan kulit dan ini real stitch ya. Jadi jahitannya jahitan asli. Kemudian di bawahnya ada ornamen ini berwarna silver. Kemudian di tengahnya ada logo Suzuki dan ada klaksonnya. Di bagian kanan tidak ada apa-apa, sedangkan di bagian kiri ini ada audio switch control. Dan di bawah audio switch control ini ada untuk tutup dan angkat telepon dan juga tombol Bluetooth. Di bagian kanan ada pengaturan lampu-lampunya di sini, pengaturan wipernya juga ada di kiri, standar aja. Lalu ke bagian dashboardnya, di sini dashboardnya landai seperti ini, tapi ini plastiknya plastik keras, jadi ampeg lah gitu kelihatannya. Kemudian di bawahnya di sini ada kisi-kisi AC, lalu ada pengaturan AC-nya. Ini ada 4 kisi-kisi AC. Bawahnya di sini karena kuncinya sudah keyless entry, jadi nggak ada buat tombol anak kuncinya, nggak ada buat lubang anak kunci. Adanya tombol untuk engine start stop. Kemudian di bawahnya ada untuk parkir, kemudian ada ESP. ESP itu Electronic Stability Program kalau di Suzuki. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk ketika berjalan terus nemu belokan, apalagi dalam keadaan licin, itu mencegah understeer atau oversteer. Itu. Kemudian di sebelahnya ada manual leveling untuk lampunya. Jadi lampunya bisa diatur kalau misalnya pengen agak tinggi, ngikutin jalan kita tinggiin, kalau misalnya pengen agak rendah kita rendahin. Kemudian di bawahnya ada soket penyimpanan, ini buat nyimpan kartu, nyimpan dompet juga bisa, jangan nih kalau dompet nanti lupa. Kemudian di setirnya ini sudah tilt steering, cuma belum teleskopik karena ini udah sliding dan ada high adjusternya juga, jadi udah cukup kita ngaturnya dari kursinya aja. Kemudian ke bagian pintunya, nah di sini ada tweeter, jadi si speakernya itu ada di pintu. Biasanya kan adanya di pilar ya, ada di pilar A ini. Nah kalau XL7 ini adanya di pintu untuk tweeternya. Kemudian di bawahnya ada ornamen berwarna antara silver dan grey lah itu. Terus di bawahnya ada motif-motif karbon, kemudian handle pintunya udah chrome. Kemudian ada untuk kunci manualnya, di bawahnya ada untuk pengaturan retract dari spionnya. Kemudian ada foldable-nya untuk spionnya, untuk tutup sendiri. Jadi tangan kita nggak usah keluar buat nutup spionnya. Ada di sini tombolnya. Kemudian ada central lock. Di bawahnya ada untuk pengaturan kaca. Yang auto itu hanya bagian sopir aja. Jadi yang lainnya masih manual, tapi yang sopirnya udah auto. Di bawahnya ada speaker, kemudian ada bottle holder untuk di bawahnya, kemudian ada penyimpanan juga. Untuk armrestnya itu bahannya soft touch ya, bahannya soft touch gini. Jadi enak ketika tangan kita disenderin ini. Nah, untuk membuka bagasinya adanya di sini, bawah tinggal ditarik aja. Tuh. Kemudian untuk tangki bensinnya, untuk buka tangki bensin itu adanya di bawah jok. Di bawah jok sebelah kanan, itu ada kecil di bawah, tinggal ditarik ke atas. Itu, kita lanjut untuk sun visornya itu dikasih 2, cuman yang bagian sopir itu nggak dikasih kaca. Jadi yang dikasih kaca cuman di sebelah penumpang aja. Kemudian di sini ada hand grip untuk bagian sopirnya, yang ada hand gripnya hanya di bagian penumpangnya saja. Untuk seat beltnya ini pakainya model paten, dikasihnya 3 titik, kanan dan kiri sama dikasihnya 3 titik. Untuk joknya ini sudah semi bucket. Nah di bawahnya ini ada perpaduannya itu antara fabric tengahnya, pinggirnya itu dilapisi dengan kulit gini. Tuh. Kemudian untuk audionya di sini sudah touchscreen dengan housing seperti ini, housingnya rata kayak gini.
besar juga, di bawahnya ada lampu hazard, terus di bawahnya lagi ada ornamen karbon tadi. Nah, ornamen karbonnya ini nyambung nih dari pintu kanan ke dashboard lalu ke pintu kiri, ini semuanya nyambung. Dan di bawahnya ini ada lapisan berwarna silvernya kayak gini. Kemudian di bawahnya AC-nya sudah auto climate dan ada heaternya juga. Kemudian MID-nya ini ketika mati pun ada door warning ya. Jadi kalau misalnya ada pintu yang nggak ketutup itu nanti kelihatan di MID-nya walaupun dalam kondisi mati gitu. Terus di bawahnya tadi di sini lanjut ada power outlet, tinggal dikasih adaptor. Di sini 12 volt dan 120 watt. Kemudian di kanannya ada USB dan aux. Jadi kabel nggak rapih tuh, nggak nonjol, nggak nempel-nempel dari si audio. Di bawahnya lagi ada untuk penyimpanan kartu-kartu, mungkinnya di sini bisa. Nah, di bawahnya lagi ini kelebihan Suzuki ini di XL7 ini adanya cup holder. Adanya cup holder di sini itu ada lubang kisi-kisi AC. AC-nya bisa nyalain. Jadi kalau misalnya ingin minuman tetap dingin, simpan di sini aja. Terus AC-nya dibuka, dinyalain. Itu nanti menjaga minuman kita tetap dingin. Selanjutnya di sini untuk variasi dari tuas transmisinya seperti ini, dilapisi dengan hiasan berwarna krom seperti ini, dan di bawahnya udah dikasih kulit gini. Pegangannya udah enak. Ini ada konsol box. Ini armrest, bisa dipakai armrest, cuman armrestnya nggak terlalu lebar sih, cukup tapi untuk satu orang. Kasih armrest, lalu di dalamnya itu ada konsol boxnya, nggak terlalu besar. Kenapa nggak terlalu besar? Biar nggak nyimpen handphone. Kalau nyimpen handphone dalam mobil nanti lupa ya. Tuh, baik lagi di atasnya ini lampunya di sini. Nah, di pinggir lampu ini ada lubang speaker suaranya, jadi suaranya lebih enak kalau kedengaran dari XL7. Nah, speaker itu disimpannya di kaki, padahal kuping kan di atas, di kepala. Nah, ini dijawab nih sama XL7, ini ada nih di atas juga, jadi kedengaran juga dari atas gitu. Terus di sini yang canggihnya untuk tipe Alpha ini XL7-nya itu sudah ada smart mirror. Jadi smart mirror itu semacam dashcam. Ketika kita berjalan itu bisa merekam perjalanan baik yang di depan ataupun di belakang gitu. Jadi amit-amit ya kalau misalnya ada accident itu bisa terekam. Terus kalau misalnya Anda adalah seorang YouTuber, di sini udah direkamin gitu. Mungkin untuk bagian depannya udah, kita lanjut ke baris kedua. Nah guys, kita sekarang ada di baris kedua dari Suzuki XL7 tipe Alpha ini. Apa aja yang ada di dalamnya sih? Untuk pertama kita lihat di sini dulu nih. Di sini ada Isofix untuk ngikat kursi bayi. Jadi kursi bayi bisa dicantolin di sini. Ada cantolannya di belakang. Kemudian di depannya di sini ada dua soket dari jok depannya buat bisa kita simpan buku atau handphone. Itu kemudian di tengahnya di sini ada power outlet. Tinggal ditambahin adaptor lagi. Jadi nggak berebut sama yang depan. Lanjut lagi untuk di atasnya di sini tuh ada 4 kisi-kisi AC double blower ya kalau si XL7 ini. Jadi anginnya tuh merata. Kemudian di sini ada tombol pengaturannya untuk gede kecilnya. Di sini ada hand grip lagi dengan model retract seperti ini. Kemudian ini pelipatannya ini 60-40 untuk kursi yang bagian tengahnya. 60 yang bagian kanan dan 40 yang bagian kiri. Ini bisa sliding juga, reclining, bisa rebah lah, rebahnya lumayan bagian tengahnya. Nah ini untuk legroomnya luas banget nih. Dari beberapa reviewer dan artikel itu disebutkan bahwa interior dari XL7 itu lebih luas dibandingkan yang lain. Tuh, jadi ini ketika kita majuin juga tuh, ini masih ada space kayak gini. Kemudian ini ada lampu di bagian sininya. Jadi lampunya di tengah bukan di belakang untuk XL7 ini. Dan di sini ada armrest. Armrestnya dilapisi dengan kulit. Jadi kalau tangan kita basah itu nggak kotor kesininya. Itu tinggal dilap aja. Untuk headrestnya itu dikasih 2, yang kanan dan kiri. Untuk yang tengah enggak, karena di sini ada armrestnya. Biasanya yang ada armrestnya itu nggak dikasih headrest gitu.
Lalu untuk sabuk pengamannya yang kanan dan kiri itu dikasih 3 titik dan yang tengah itu dikasih 2 titik aja. Kemudian di bawah di pintunya di sini ada door handle-nya sudah berwarna chrome seperti ini, lalu ada penguncian manual, di sini ada penyimpanan kecil, lalu untuk pengaturan kacanya ada di sininya. Kemudian ada bottle holder juga di bawahnya dan untuk penyimpanan di belakangnya. Kemudian di depannya ada speaker lagi. Jadi speakernya lumayan tuh agak banyak kalau di XL7 ini. Lebih enak kayaknya suaranya, ngencring. Gitu. Nah, untuk masuk ke kursi ketiga itu sistemnya tuh sama kayak waktu yang R3. Jadi one touch folding. Yang diambilnya itu yang dari sininya. Nah, di sini kan ada nih. Nanti di sini ada, itu diangkat ke atas, lalu ditekuk seperti ini, baru didorong. Gitu. Nanti kita praktekin ya. Side lock. Oh iya, ini sekalian nih, ada side lock juga. Side lock itu fungsinya untuk kalau misalnya ada kita punya anak-anak yang agak brutal itu di belakang ya, suka main-mainin kunci, suka main-mainin pintu, itu tinggal kita pakai aja side locknya. Side locknya dikunciin, nah itu nggak akan bisa dibuka dari dalam kayak gini. Itu terkunci, jadi harus dari luar dibukanya. Oke, nah sekarang kita ada di kursi baris ketiga nih guys. Oh iya, ingetin dulu, yang belum subscribe boleh subscribe dulu, terus like, di share sebanyak-banyaknya, di komen juga kalau ada yang nggak sepaham dan ingin nambahin, semuanya gratis kok. Oke, kita di bagian belakangnya. Nah ini tadi ada di sini ada untuk top tether nih, jadi untuk ngaitin kursi dari kursi baby tadi yang Isofix tadi ya. Tuh di sini kita mulai dari sini. Di sini ada power outlet baris ketiga. Jadi untuk XL7 itu power outletnya sampai baris ketiga. Jadi nggak akan rebutan. Tinggal beli adaptor aja 3 untuk depan, tengah, dan belakang. Jadi nggak akan rebutan. Kemudian seat beltnya ini dikasih 3 titik kanan dan kiri. Di sini ada bottle holder dan bisa jadiin armrest. Untuk rebahnya segini. Ini sudah paling rebah. Di sini ada headrestnya juga. Headrestnya kanan dan kiri dua-duanya dapat. Untuk variasi kursinya sama dari depan sampai belakang, itu tengahnya bahan fabric dan pinggirnya itu kulit kayak gini. Gitu. Untuk pegangan tangannya, hand gripnya ini model paten, kanan dan kiri dapat. Udah itu aja paling untuk bagian belakang. Ini pelipatannya 50-50. Oh iya, ini satu lagi. Untuk yang nyari apar, nah kan mobil 2021 ke atas itu sudah ada apar di setiap mobilnya. Untuk Suzuki XL7 itu aparnya itu adanya di bawah jok kedua. Ini digeser ke depan dulu seperti ini, nanti ada kelihatan di bawah jok. Ini luas sih belakangnya juga. Untuk belakangnya juga untuk legroomnya lumayan masih ada. Biasanya yang paling belakang tuh yang tersiksa, tapi ini untuk XL7 tidak terlalu. Untuk headroomnya juga lumayan, masih ada nafas lah gitu. Paling segitu aja review singkat dari Hairul untuk interior dari Suzuki XL7 ini. Ini XL7 nya tipe apa ya sekali lagi. Nah buat yang pengen tahu harga, terus tahu promo, terus pengen tahu diskon, simulasi kredit, atau ingin test drive, boleh nanti chat aja, link WhatsApp-nya ada di deskripsi. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.